Sahabat tafakur, di samping menjelaskan tentang karakter orang-orang yang paling baik, Rasul pun menjelaskan terkait dengan karakter orang-orang yang paling jahat. Terdapat banyak riwayat mengenai hal ini. Di antaranya riwayat Imam Baihaqi. Pada riwayat tersebut Rasul menegaskan, "Syiraru ummati," umatku yang paling jelek, umatku yang paling jahat itu adalah Guddu bin Naim. Ketika ia bangun, pikirannya teringat pada makanan. Pernyataan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang paling jahat di antara umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang fisiknya hanya sampai ke perut. Ia lupa pada kehidupannya di alam keabadian. Karena lupa pada kehidupan di alam keabadian, pikirannya hanya sebatas perut. Bagaimana agar perut itu kenyang, agar perut itu terisi berbagai macam makanan. Selanjutnya pada riwayat tersebut dijelaskan, orang yang fisiknya sampai ke perut itu alladzina ya'kuluna alwanat ta'am, orang yang sibuk memakan berbagai macam makanan. Wa yalbasuna alwanas siyab, orang yang sibuk memikirkan macam-macam pakaiannya. Sahabat tafakur, di satu sisi dua pernyataan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang paling jahat itu karena fisiknya sampai ke perut, ia tidak akan memperhatikan apa yang dimakannya, apa yang dipakainya, tidak akan memperhatikan dari mana makanan dan pakaian ia peroleh, yang penting perut kenyang. Di sisi lain, ini pun mengingatkan kepada kita bahwa pernyataan alwan mengisyaratkan kemubadiran. Bukankah pada kenyataannya ketika seseorang berorientasi pada perut, ketika makan ia ingin banyak makanan, ia tidak berpikir bagaimana kondisi orang lain. Ketika seseorang makan, kemudian hidangannya begitu banyak, jenis lauk pauknya banyak, ia tidak mengingat orang yang untuk nasi saja kesulitan. Padahal lauk pauk yang banyak itu ternyata hanya sebagian saja yang dimakannya. Ketika yang dimakannya hanya sedikit, banyak yang terbuangnya. Itulah orang yang jahat. Ia lupa pada orang lain. Karenanya pada riwayat lain disebutkan bahwa orang yang paling jahat itu adalah orang yang tidak memperhatikan kondisi saudara-saudaranya. Jangan-jangan ketika kita makan dengan berbagai macam lauk pauk, masih banyak orang lain yang kelaparan. Sahabat tafakur, kemudian di akhir hadis itu disebutkan, wa yatasaddaquna bil kalam. Orang yang jahat itu adalah banyak ucap, banyak ngomong. Jika redaksi akhir ini dihubungkan dengan dua redaksi sebelumnya, alwanat to'am wa alwanas siyab, berarti yatasaddaquna fil kalam, ia menceritakan kepada orang lain terkait dengan makanannya, terkait dengan pakaiannya, tapi dia hanya sebatas menceritakan, tidak memberikan makanan dan pakaian kepada orang lain. Sahabat tafakur, dalam bahasa agama
ini disebut dengan ria. Jika riwayat itu dikaitkan dengan zaman milenial, kita sering menemukan orang makan, orang berpakaian, kemudian foto makanan itu ia upload ke dunia maya. Berbagai jenis makanan ia upload supaya mungkin terlihat ia sebagai orang berada. Padahal ketika dia mengupload makanan itu yang enak-enak, jangan-jangan ada sahabat dunia mayanya yang lagi tidak bisa makan gara-gara tidak ada makanan. Karenanya kita tidak bisa mengetahui motif seseorang. Namun alangkah baiknya jika lebih dewasa dalam bermedia sosial. Kurangi mengupload makanan di dunia maya, karena bisa jadi teman kita banyak yang belum makan. Hargai mereka. Walaupun mungkin ia mengupload makanan itu bukan karena ria, namun sekali lagi hindari, karena bisa jadi orang ada yang belum makan. Kasihanilah mereka.